Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah dan tidak pernah bosan untuk mendengarkan penyampaian dan penjelasan dari Ibu. Nah, di sini ada tema 5E dari subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran ke-1. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat menentukan ide pokok dari teks. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, kalian buka halaman 2 sampai ke halaman 4. Sini Ibu akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia menentukan ide pokok dari teks. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Sedangkan pada kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut dengan kalimat penjelas. Cara menentukan ide pokok dalam teks adalah membaca keseluruhan teks bacaan, memahami isi bacaan teks, dan memahami ide pokok bacaan. Di sini ada contohnya ya. Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Komponen abiotik di dalam ekosistem misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Ide pokok dari bacaan di atas adalah ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Sedangkan kalimat utama atau kalimat penjelasnya yaitu komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Dan komponen abiotik di dalam ekosistem terdapat tanah, air, udara, dan sinar matahari. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang IPA, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Manusia hidup memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan terdiri atas komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik benda tidak hidup. Komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mengaruhi. Hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi ini antara komponen-komponen disebut ekosistem. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan zat makanan sendiri. Komponen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk hidup lainnya. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Ini adapun jenis hewan yang menjadi konsumen dalam rantai makanan. Yang pertama di sini ada herbivora. Herbivora ini adalah pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, kerbau. Ciri-cirinya melahirkan anak dengan beranak, tergolong hewan mamalia, memiliki geraham yang besar. Yang kedua, karnivor atau pemakan daging, harimau singa, memiliki gigi yang tajam. Jika mamalia melahirkan dengan beranak, jika hewan laut melahirkan dengan ovovivipar ya. Ada yang beranak, ada yang melahirkan. Sedangkan pada omnivor, pemakan daging dan tumbuhan, yaitu monyet dan beruang. Di sini ciri-cirinya memakan tumbuhan dan daging, mempunyai pencernaan yang kompleks, mempunyai gigi yang tajam di bagian depan, memiliki gigi yang datar di bagian belakang. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran ini. Nah, di sini ada tugas paket tematik pada 5E buku kalian di halaman 3, 4, dan 5. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.